Halo guys, selamat datang di channelku Lupita L. Oke, di sini aku mau ngelanjutin channel yang minggu kemarin, yaitu tentang ciri-ciri orang yang selaras dengan semesta. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang tanda-tanda orang yang gak selaras dengan semesta. Ada 7 juga. Mari kita bahas. Yang pertama itu ada sering merasa gelisah atau kayak kosong gitu guys. Jadi kita ngerasanya gimana ya, hati tuh kayak nggak tenang, kayak ada yang kurang, tapi nggak tahu apa gitu. Sesuatu yang di hati kayak yang perasaan aku kayak nggak enak gitu. Yang hal-hal kayak gitu itu pertama berarti itu tandanya kita lagi nggak tenang. Dan lagi nggak tenang itu kita lagi nggak selaras ternyata sama semesta guys. Yang kedua itu banyak hal yang terasa seperti kayak gak nyambung gitu, kita sama apapun kayak gak nyambung, kayak rencana sering gagal, terus ketemu orang yang salah terus, atau kejadian-kejadian yang bikin kita stuck di situ aja. Dan yang ketiga itu emosi kita gampang meledak, benar-benar yang ada hal kecil aja kita emosi gitu. Emosinya bukan yang kayak biasa tapi meledak gitu, padahal itu sesuatu hal yang kecil, kayak cepat marah, kita cepat tersinggung, sedih secara berlebihan, bahkan kayak untuk hal kecil, misalnya kita ngelihat kucing lagi hujan-hujanan aja kita nangis gitu. Itu sesuatu hal yang apa ya, meledak-meledak emosinya gitu, padahal semesta itu tenang pembawaannya, dan berarti itu ciri kita lagi nggak sinkron sama semesta. Dan yang keempat itu energi itu kerasa berat dan kita kayak lelah, meskipun kita udah istirahat banyak, udah tidur seharian bahkan, tapi kita kerasa kayak capek aja gitu, energi kita tuh kekuras gitu. Itu sama aja kita sinkron ya, nggak selaras sama semesta. Kayak bangun tidur masih terasa capek, gampang males, terus bawaannya ingin menghindar dari banyak hal atau dari sosial. Jadi kita harus hati-hati. Itu sebenarnya warning buat diri kita. Sebenarnya semesta tuh lagi menjerit, ayo dong wake up gitu. Dan yang kelima itu kehidupan itu terasa dengan penuh hambatan, kayak yang seperti melawan arus gitu guys. Makin dipaksa itu makin gak enak, bukannya makin oh iya ya, enggak, tapi kayak yang apa ya, kayak yang begini gitu, yang harusnya kita begini itu dia begini, gak enak banget kan, kayak berselisih gitu. Dan makin dipaksa tuh hasilnya makin gak sebanding sama usaha, kayak yang usaha kita udah full effort gitu, tapi hasilnya kayak yang kok gini aja gitu, kita kayak nggak ngerasa puas lah gitu. Yang keenam itu kurang percaya diri dan kayak ragu-ragu terus, itu terus menerus, susah ambil keputusan, sering takut, sering salah, dan ya menunggu nanti aja deh, semua kerjaan dibilang nanti aja kali ya gitu. Jadi kita kayak menunda gitu, menunda hal yang nggak seharusnya ya nanti gitu. Nah, yang ketujuh, ini yang terakhir ya guys, itu kita sebagai manusia yang nggak sinkron sama semesta itu sulit untuk bersyukur. Yang seharusnya kita syukurin apa yang kita punya gitu. Tapi kalau kita nggak sinkron sama semesta, kita sulit untuk bersyukur gitu.
fokusnya lebih ke kekurangan, iri sama orang lain, orang merasa hidupnya itu kayak nggak adil gitu, ini nggak adil deh kayaknya buat saya gitu. Padahal semesta nggak begitu cara mainnya. Nah, itu dia ketujuh tanda atau ciri kalau kita lagi nggak sinkron, lagi nggak selaras sama semesta. Dan kalau kita lagi ada di fase ini, itu tanda-tanda sebenarnya seperti kayak wake up call dari semesta. Seperti kayak alarm kecil gitu dari semesta supaya kita berhenti sebentar dari sesuatu hal yang membosankan itu. Bagi aku itu membosankan. Dan kita introspeksi apa sih yang berulang dalam hidup kita ini gitu. Itu kan pola yang berulang. Dan sesuatu hal yang nggak baik berulang itu akan tertanam di otak bawah sadar kita. Jadi meskipun nanti suatu saat kita udah berubah, ada kemungkinan itu akan terjadi lagi pengulangan kehidupan kita yang dulu karena itu udah tertanam di alam bawah sadar kita. Dan yang perlu kita lakuin adalah membiasakan diri dengan kebiasaan baru yang positif yang bisa menumpuk sesuatu hal yang negatif itu. Jadi meskipun kita ada keinginan atau eh, rasa yang ingin kembali gitu ke rutinitas dulu, tapi kita bisa aware sama diri kita dan kita bisa menarik kembali kalau seandainya kita terjun ke dunia kita yang dulu, rutinitas kita yang dulu gitu. Jadi kalau kita udah belajar, udah konsisten sama sesuatu hal yang positif, insya Allah semua bakalan hmm, apa ya, seperti ada tolongan dari semesta. Jadi semesta tuh kayak mengulurkan tangan, ayo bangun, bangun lagi kamu, berkembang dan maju lagi bersamaku. Seperti kayak gitu semesta. Yang udah aku lakuin dan yang udah aku laluin sih begitu. Jadi aku sering gitu tuh kayak yang namanya iman ya sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Tapi kayak lagi naik turun gitu. Di saat turun tuh semesta kayak yang mengulurkan tangan, ayo ini bukan kamu, kamu harus bangun lagi, ini bukan tempat kamu, ini bukan sesuatu yang harus kamu kerjakan lagi karena kamu sudah berbeda dari yang kamu yang dulu. Kamu harus stay di kamu yang lebih baik. Nah, setiap harinya. Seperti kayak gitu, semesta itu berbicara seakan-akan di dalam hati saya gitu. Jadi ada suara di dalam diri yang paling kecil omongannya, tapi itu yang paling kena dan yang paling bagus di kehidupan kita gitu. Dan untuk di next video nanti aku mau jelasin juga cara agar kita selaras sama semesta. Untuk video kali ini aku kayaknya cukup di sini dulu. Jadi kalian nantiin lagi video berikutnya minggu depan, yaitu cara agar kita selaras sama semesta. Nanti aku kasih tips juga gimana cara aku bangkit, cara aku ya, karena setiap orang caranya berbeda. Kalian juga nggak perlu sama kayak aku, tapi carilah sesuatu hal yang positif yang memang itu enak di kalian gitu, nyaman yang kalian jalani. Kalau emang kalian masih belum ketemu sama apa yang bisa bikin kalian nyaman, coba paksain sedikit, lama-lama sesuatu hal yang baik itu akan menyesuaikan dengan sendirinya dan itu pasti akan lama bertahannya karena dibantu dengan semesta. Terima kasih. See you next video and jangan lupa like, subscribe dan share kalau emang ini bermanfaat buat orang sekitar kalian.